Halo sahabat Pogi, nama saya Dr. Indira dan hari ini kita akan mulai dengan podcast perdana kami dari Pogi Berbagi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, kebetulan Dr. Kanadi datang dari Jakarta. Sebuah kesempatan yang luar biasa dokter, kita hari ini bisa ketemu lagi setelah sekian tahun COVID. Iya, terima Ya, kasih betul. Dr. Indira. Dokter habis perjalanan tapi dokter menyempatkan untuk kita bisa bincang-bincang hari ini. Ya, senang sekali tentu berbagi sama teman-teman di sini. Iya, betul dokter. Singkat cerita, Dokter Kanadi ini adalah kebetulan beliau adalah guru saya. Dari dulu sampai sekarang beliau adalah guru saya. Kemudian Dokter Kanadi ini adalah staf pengajar di RSCM FKUI di bagian endokrin, infertilitas. Dan beliau kebetulan dulu adalah dekan di Fakultas Kedokteran Unipa Sorong. Singkat cerita, kita tidak lama-lama, kita langsung mulai pada pertanyaan yang pertama ya dok. Hari ini teman-teman kita akan bercerita tentang endometriosis. Endometriosis itu perlu dioperasi atau tidak perlu dioperasi. Dokter boleh jelaskan endometriosis itu apa sebenarnya? Baik, terima kasih Dr. Indira. Jadi endometriosis sebenarnya adalah sebuah kondisi yang diakibatkan karena adanya sebuah jaringan yang mirip seperti endometrium tapi ada di luar dari rongga rahim, dan tentunya ini diakibatkan, teorinya sudah lama sekali dari sejak 1927 oleh Dr. Albert Sampson yang menyatakan bahwa ada darah menstruasi yang mengalirnya terbalik atau kita kenal sebagai retrograde menstruation. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu fenomena yang salah karena 90% perempuan mengalami aliran darah terbalik ini. Akan tetapi sayangnya pada penderita endometriosis, darah menstruasi yang sudah tumpah ke dalam rongga perut ini tidak berhasil dibersihkan oleh sistem yang bertanggung jawab untuk membersihkan darah endometriosis itu, dan konsekuensinya tentunya ini mengakibatkan munculnya gejala-gejala atau penyakit endometriosis yang diakibatkan karena darah menstruasi yang tadi tumpah itu bertahan di sana, dan kemudian apabila si perempuan mengalami menstruasi maka terjadi pula menstruasi kecil di dalam rongga perut yang menimbulkan nyeri. Jadi memang ini sering gejala utamanya adalah timbulnya nyeri haid yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari seorang perempuan penderita endometriosis. Dokter bilang kan dia membuat keluhan nyeri haid ya dok? Betul. Selain nyeri haid, dia keluhannya apalagi biasanya dok? Ya, keluhan yang kemudian umumnya akan ditemukan pada penderita endometriosis ini umumnya diakibatkan karena konsekuensi dari jangka panjang adanya penyakit endometriosis itu. Jadi dengan adanya endometriosis itu maka timbullah sebuah reaksi radang atau inflamasi. Nah, reaksi radang ini tentunya dapat menyebabkan terjadinya banyaknya perubahan di dalam lingkungan rongga perut tadi. Misalnya akan terjadi banyak perlekatan, lalu kemudian reaksi radang itu akan membuat katakanlah lingkungan tersebut menjadi sangat tidak ramah, terutama apabila si perempuan penderita endometriosis ini ingin hamil, ingin punya anak. Nah, lingkungan yang sangat tidak ramah tadi akan menyebabkan kesulitan pasien ini untuk memiliki keturunan. Jadi memang gejala yang berikutnya akan terjadi adalah kesulitan untuk memiliki keturunan atau gangguan kesuburan. Tapi apa semua pasien endometriosis pasti kesulitan untuk memiliki keturunan dok? Ya, tidak selalu, karena tentu saja meskipun ada beberapa kelainan yang terjadi pada penderita endometriosis, tapi tidak semuanya akan berakhir dengan kejadian gangguan kesuburan. Ada beberapa kasus yang kita temukan di klinik sehari-hari, ada kehamilan yang terjadi secara spontan meskipun jelas sekali bahwa pasien tersebut memiliki endometriosis, dan ini merupakan sebuah keuntungan tersendiri buat pasien karena kondisi kehamilan itu sendiri tentu akan menjadi sebuah cure untuk endometriosis. Kalau misalnya kita mau tahu dok, ada pasien diagnosanya bagaimana sih kita tahu kalau pasien itu memang endometriosis? Nah, ini dia suatu isu yang sangat besar tentang menegakkan diagnosis endometriosis. Pada berbagai penelitian yang ada di berbagai belahan dunia menyebutkan bahwa diagnosis endometriosis selalu terlambat. Dibutuhkan rata-rata 7-8 tahun bagi penderita endometriosis sampai akhirnya ditegakkan diagnosis. Sampai akhirnya para ahli menyatakan bahwa apabila
ada seorang perempuan usia reproduksi yang datang ke klinik dengan gejala nyeri menstruasi, maka dia harus dianggap sebagai atau dicurigai sebagai penderita endometriosis sampai terbukti bukan. Jadi tidak perlu endometriosis itu harus ditegakkan diagnosisnya dengan secara visual, entah dengan menggunakan alat bantu ultrasonografi atau harus tervisualisasi dengan alat bantu laparoskopi. Itu sudah katakanlah sudah tidak menjadi sebuah prasyarat mutlak. Jadi diawali dengan gejala nyeri haid sudah harus menimbulkan kecurigaan bahwa penderita ini kemungkinan besar penderita endometriosis. Apalagi nyeri haid ini timbul apa yang dikenal sebagai dysmenorrhea sekunder atau nyeri haid yang timbulnya belakangan setelah sebelumnya si perempuan tersebut mengalami periode bebas nyeri dari sejak awal pertama kali dia menstruasi atau menarki. Nah, ini yang paling harus dicurigai profil pasien seperti ini. Jadi dok, kalau misalnya ada pasien datang dengan nyeri haid, meskipun kita ultrasonografi ataupun pemeriksaan dia punya uterus, kedua ovarium itu normal, kita tetap bisa bilang itu dia endometriosis. Harus kita curigai endometriosis sampai terbukti bukan. Jadi kita sekarang mengenal apa yang disebut sebagai non-visualized endometriosis. Jadi endometriosis yang tidak tervisualisasi dengan alat bantu pencitraan seperti ultrasonografi. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu umumnya dianjurkan untuk dilakukan apa yang dikenal sebagai empirical treatment, terapi empirik. Karena kita tahu endometriosis ini penyakit yang sangat berkorelasi dengan adanya hormon estrogen, maka apabila kita membuat pasien tersebut untuk tidak menstruasi selama 3 cycle menggunakan pil KB kombinasi secara continuous, maka apabila selama penggunaan pil KB kombinasi secara continuous itu si pasien tidak menunjukkan gejala-gejala nyeri, maka sangat dicurigai pasien ini kemungkinan besar mengalami endometriosis dan kita dianjurkan untuk segera melakukan intervensi. Intervensinya tuh bentuknya seperti apa, dok? Oke, ini yang paling penting harus kita pahami konsepnya. Karena intervensi untuk endometriosis ini sekarang adalah mengacu kepada katakanlah current konsep dalam penanganan endometriosis. Penanganan endometriosis ini konsepnya ada 3. Pertama adalah mencoba untuk mengatasi gejala. Ini yang terpenting, ya. Lalu yang kedua adalah untuk melindungi future reproductive function. Jadi mencegah agar jangan sampai tadi saya katakan konsekuensi jangka panjang endometriosis ini berimbas kepada gangguan kesuburan si pasien. Nah, ini yang harus kita pahami, konsep kedua. Konsep ketiga adalah mencegah jangan sampai terjadi tindakan bedah berulang-ulang. Nah, ini yang menjadi 3 konsep ini. Nah, berdasarkan penggunaan atau pendekatan 3 konsep tadi dan juga memahami tentang patofisiologi endometriosis di mana ini adalah penyakit yang sangat dependent terhadap hormon estrogen, maka tentu intervensi yang harus kita lakukan pertama adalah mencegah agar jangan sampai terjadi endometriosis. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa ini awalnya terjadi karena menstruasi retrograd. Jadi artinya konsep pertama adalah jangan bikin pasien ini menstruasi. Karena kalau dia menstruasi maka terjadi lagi menstruasi retrograd, maka akan terus terjadi pembentukan lesi endometriosis yang baru. Ini konsep yang pertama. Lalu konsep yang kedua adalah menekan atau menghambat aktivitas dari lesi endometriosis yang sudah ada. Nah, karena kita tahu dia hanya aktif dengan adanya hormon estrogen, maka kita harus memberikan hormon yang mencegah agar jangan sampai hormon estrogen itu memicu aktivitas dari lesi endometriosis yang sudah lama. Nah, tentu saja kita menyadari bahwa pemberian intervensi ini tidak bisa diberikan hanya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Karena endometriosis dikenal sebagai sebuah penyakit yang bukan hanya progresif, tapi juga memiliki tingkat kekambuhan yang tinggi. Dia memiliki tingkat kekambuhan yang tinggi karena dia dependent atau bergantung kepada hormon estrogen. Jadi pada saat kita melakukan treatment lalu kita putus dan hormon estrogen itu kembali, maka kekambuhan endometriosis jelas akan terjadi. Dan untuk itulah kenapa kita harus
memahami apa yang disebut sebagai long-term medical management atau konsep menggunakan terapi medikamentosa jangka panjang. Berarti sekarang lebih kepada medikamentosa dibandingkan operatif ya dok? Betul sekali. Jadi kalau kita lihat guidelines yang sudah ditulis oleh para ahli di seluruh dunia, bahkan kemarin juga kita mendengar konsensus yang juga dilakukan oleh para ahli endometriosis se-Asia, mereka sangat setuju bahwa lini pertama dalam penanganan endometriosis adalah terapi medikamentosa. Jadi artinya kita harus benar-benar memahami bagaimana cara menggunakan terapi medikamentosa agar pasien bisa comply dan terus sustain dengan penggunaan terapi medikamentosa. Ini yang terpenting saat ini. Dokter bisa jelaskan terapi medikamentosanya mulai dari apa dok? Oke. Jadi kita sebenarnya kalau kemarin terakhir saya mendengar dari paparan ahli endometriosis yang sudah diakui sedunia yaitu Profesor Chaprong, paling tidak ada 3 modalitas dari medikamentosa yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah pil KB kombinasi, kedua adalah progestin, dan yang terakhir adalah GnRH agonis. Kalau dulu pemahaman kita adalah mungkin ada yang menyatakan pil KB kombinasi dulu coba, lalu kemudian kalau ini pil progestin, kalau nggak bisa juga GnRH agonis. Nah, akan tetapi kemarin yang saya lihat fenomena menarik dari apa yang beliau paparkan adalah mereka tidak lagi mengurutkan dari atas ke bawah, tapi instead mereka membuat sebuah rangkaian yang sifatnya horizontal. Artinya mereka memiliki peran yang kurang lebih sama. Jadi inilah yang kita kenal sebagai individualized approach, pendekatan individu. Jadi sekarang mereka menyatakan bahwa pemilihan penggunaan pil KB kombinasi, progestin atau GnRH agonis benar-benar berdasarkan kepada kebutuhan individu. Jadi tidak ada harus ini, harus itu, harus itu. Kita bisa katakanlah mereka menyampaikan mungkin awalnya pasien menggunakan progestin only, akan tetapi karena ada satu dan lain hal mungkin kita beralih ke GnRH agonis. Lalu kemudian setelah penggunaan itu kalau kita rasakan kita perlu kembali kepada progestin, kita akan kembali ke progestin. Atau sebaliknya, mungkin awalnya dia membutuhkan GnRH agonis. Akan tetapi karena kita tahu GnRH agonis tidak mungkin digunakan jangka panjang, maka mungkin kita bisa kembali ke progestin. Jadi kita harus memiliki fleksibilitas dalam melakukan terapi medikamentosa ini karena ada sebuah konsep yang dikenal sebagai one doesn't fit for all. Tidak ada satu terapi yang cocok untuk semuanya. Jadi sekali lagi kita harus menggunakan apa yang dikenal sebagai pendekatan individual agar pasiennya tetap comply, tetap setia untuk terus menjalani terapi medikamentosa karena pada akhirnya kita menginginkan agar pasien ini bisa bebas dari gejala yang sangat mengganggu, yaitu nyeri haidnya. Akan tetapi kita tahu bahwa setiap obat-obat yang digunakan dalam mengendalikan gejala endometriosis ini punya potensi untuk memicu terjadinya sebuah katakanlah efek samping seperti misalnya yang paling kita sering temukan adalah perdarahan uterus abnormal. Nah, ini yang juga harus dipahami karakter dari obat-obat ini agar kita bisa mengatasi problematik seperti itu karena kadangkala ya pasien atau dokternya menyerah karena masalah side effect yang ditimbulkan karena terapi yang digunakan seperti itu. Dokter kan tadi udah menjelaskan medikamentosa yang tadi pil KB kombinasi, progestin dan GnRH agonis. Terus kapan sebenarnya kita menganjurkan pasiennya untuk operasi? Apa kalau kita sudah menyerah dengan semua side effect itu baru kita bilang, ya, you have to do the surgery dan... Ya. Ini sesuatu hal yang jelas harus sangat bijak dalam membuat keputusan. Memang kalau kita melihat linier perjalanan penyakit endometriosis dan kalau kita melihat bagaimana current approach dari tata laksana endometriosis,
jelas seperti tadi saya katakan medical management menjadi priority. Akan tetapi sekali lagi tidak berarti kita mengesampingkan tindakan surgery. Tindakan surgery bisa kita lakukan ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yang tentu saja yang menurut saya ini perlu diperhatikan adalah apabila pasien tersebut ingin punya anak. Pada saat penderita endometriosis ingin punya anak, maka apabila ada kondisi-kondisi yang membutuhkan terjadinya atau dibutuhkannya tindakan prosedural bedah untuk melakukan rekonstruksi atau membuat sebuah prosedur ingin punya anak menjadi lebih mudah, seperti katakanlah kalau dia mau melakukan program bayi tabung misalnya, maka ada sebuah prosedur yang disebut sebagai memetik sel telur atau ovum pick up. Apabila akibat endometriosis maka indung telurnya ini terdapat kista atau kemudian akibat perlekatan sehingga terjadi perpindahan posisi dari indung telur yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan tindakan, maka tentu tindakan bedah ini harus merekonstruksinya. Kistanya harus diperbaiki atau dihilangkan, dan lalu kemudian posisi dari indung telur itu harus ditempatkan kembali ke posisi yang mendekati normal sehingga bisa memudahkan tindakan. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya akan membantu orang yang ingin punya anak tentunya. Nah, alasan yang kedua adalah yang tentunya berhubungan dengan adanya kelainan endometriosis itu sendiri. Karena kita tahu ada beberapa kelainan endometriosis yang sangat mengganggu karena tentu saja terdapat sebuah perubahan struktur anatomi. Seperti contohnya, kista endometriosis. Kista endometriosis ini kalau ada yang mencapai diameter yang besar dan menyebabkan terjadinya penekanan mekanik pada jaringan sekitarnya, ini tentu sudah harus dilakukan pertolongan. Nggak mungkin tindakan medikamentosa itu akan mengobati kista yang sudah besar itu. Itu harus dibantu dengan tindakan pembedahan. Apabila rahim yang sudah besar misalnya menyebabkan terjadi perdarahan yang tidak atau sangat sulit diatasi, atau dia juga menimbulkan penekanan mekanik ke jaringan sekitarnya, maka itu juga harus diatasi. Perlekatan-perlekatan yang timbul akibat karena endometriosis dan kemudian menimbulkan penekanan misalnya pada saluran kencing atau ureter yang menyebabkan terjadinya pelebaran pada sistem pelviocalyx dari ginjal dan menyebabkan terjadi hidronefrosis, ini jelas tidak bisa didiamkan dengan terapi medikamentosa. Kita harus melakukan rekonstruksi dengan tindakan pembedahan. Lalu kemudian juga yang terakhir yang menjadi isu adalah transformasi ke arah keganasan. Ini juga merupakan suatu hal yang sering kita harus waspadai pada kasus-kasus endometriosis yang kita tata laksana jangka panjang, apalagi kalau sudah memasuki masa-masa perimenopause. Nah, ini juga merupakan sesuatu hal yang harus kita waspadai. Nah, ini tidak bisa ditata laksana dengan medikamentosa. Nah, ini tentu harus ditata laksana dengan tindakan pembedahan. Dan juga adalah apabila memang sudah kita optimalisasi tata laksana medikamentosa, namun apa daya, tidak ada perbaikan sama sekali. Ini juga merupakan sesuatu hal yang terpaksa kita melakukan alternatif ke tindakan pembedahan. Jadi sekali lagi, tindakan pembedahan jelas merupakan sesuatu hal yang dapat dan harus dilakukan pada kondisi tertentu. Akan tetapi, Profesor Caprong mengingatkan, pilih waktunya yang tepat, kedua pilih teknik yang tepat, dan pilih surgeon yang tepat. Nah, karena ini merupakan kata kunci dari keberhasilan sebuah tindakan pembedahan agar bisa tercapai tujuan yang optimal. Sebenarnya dok, waktu yang tepat itu kapan? Ya, waktu yang tepat jelas. Seperti tadi saya katakan, tentu ditentukan oleh masalah. Misalnya katakan pasien ini punya keinginan untuk program hamil. Nah, apabila ternyata memang ada katakanlah hal-hal yang menyebabkan dia harus dioperasi, tentu setelah dia mencoba berbagai upaya dan tidak berhasil, maka tentu tindakan pembedahan harus segera dilakukan untuk membantu program kehamilannya. Jadi tentu timingnya sangat ditentukan oleh masalah apa yang timbul akibat adanya endometriosis tersebut.
Kalau surgeon yang tepat tuh bagaimana dok maksudnya? Ya, seperti saya katakan, kita sekarang juga memiliki sebuah klasifikasi dari endometriosis. Contohnya, seperti pada pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi itu salah satunya ditujukan untuk melakukan mapping dan juga menilai severity dari endometriosis. Dan kalau sekiranya endometriosis ini sudah dikategorikan sebagai severe endometriosis, maka tentu kita membutuhkan surgeon yang capable. Yang capable untuk berhadapan dengan situasi yang kompleks di rongga panggul. Karena apabila tidak dilakukan secara optimal, maka seringkali akan terjadi recurrency atau kekambuhan. Dan berdasarkan hasil penelitian terkait dengan masalah kekambuhan endometriosis ini ada dua kemungkinan. Bisa karena memang karakter dari endometriosis itu yang sangat bandel dan mudah sekali untuk kambuh, dan yang kedua karena suboptimal surgery procedure. Jadi tindakan bedahnya suboptimal. Sehingga ini menyebabkan dengan sangat mudah endometriosis itu bisa kambuh lagi. Berarti kalau dia suboptimal, dia malah mempercepat endometriosis itu. Dia akan membuka kesempatan seperti terkesan endometriosis itu akan kambuh lagi. Itulah kenapa tidak jarang kalau kita memang ingin melakukan tindakan konservatif, maka ingatlah bahwa tindakan bedah ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Pada saat kita menyadari bahwa ini tindakan bedah yang sifatnya konservatif, bukan yang definitif, artinya kita masih terbuka kemungkinan masih ada produksi hormon estrogen di sana, maka tentu tindakan bedah harus dikombinasi juga dengan tindakan pemberian medikamentosa untuk mencegah terjadinya recurrency. Berarti setelah pasiennya menjalani operasi, dia dilanjutkan Harus dengan ada, medikamentosa. iya. Dokter, apakah pasien itu misalnya setelah dia histerektomi misalnya, apakah dia masih memungkinkan dia tetap nyeri haid? Oke, saya 1 hari yang lalu baru saja memeriksa seorang pasien yang dilakukan tindakan histerektomi total 2 tahun yang lalu. Indung telur kiri diangkat, indung telur kanan ditinggal karena masih merasa tidak ada sebuah kelainan dan merasa ingin menyelamatkan pasien ini dari menopause dini. Akan tetapi yang terjadi adalah ovarium yang ditinggalkan itu sekarang sudah berubah menjadi kista endometriosis dan pasiennya sekarang nyeri lagi. Jadi artinya kita harus secara humble melihat bahwa meninggalkan ovarium ini harus sangat-sangat diperhitungkan pada saat kita sudah berada pada titik di mana kita akan melakukan tindakan bedah yang sifatnya definitif. Dan para ahli juga menyampaikan bahwa saat ini apabila kita sudah sampai pada titik di mana kita sudah ingin melakukan tindakan bedah untuk menyelesaikan secara definitif endometriosis, maka bukan hanya uterus tapi kedua ovarium juga harus dipertimbangkan untuk diangkat. Kalau misalnya kita mau kasih tinggal 1 ovarium di situ, bisa nggak kalau misalnya kita tambah dengan dia terapi medikamentosa setelah itu, dok? Oke, sekarang tinggal kita mau melawan hormon estrogen yang endogen atau kita mau memberikan hormon estrogen dari luar. Karena pada konsepnya sekarang kalau saya lihat konsep terkini dalam pendekatan terapi endometriosis jangka panjang adalah how to maintain atau bagaimana cara mengendalikan kadar estrogen di dalam tubuh si pasien agar kadar hormon estrogen itu tidak membangunkan endometriosis, akan tetapi itu masih cukup untuk mendukung fungsi atau kualitas kehidupan seorang perempuan. Kita tahulah seorang perempuan pasti butuh hormon estrogen. Akan tetapi gimana caranya agar hormon estrogen itu berada di level yang tidak membangunkan endometriosis, tapi cukup untuk si perempuan untuk memaintain quality of life-nya. Nah, ini yang dikenal sebagai therapeutic window. Ya, ini yang dikenal sebagai therapeutic window. Nah, kalau saya lihat tren sekarang, pendekatan terapi endometriosis secara individual itu adalah how to maintain
kadar estradiol di kadar itu, dan sekarang pun sudah akan ada muncul terapi-terapi yang menggabungkan antara penggunaan GnRH antagonis dengan hormon estrogen dosis rendah. Jadi sudah sangat jelas bahwa mereka akan menekan hormon estrogen endogen, akan tetapi sedikit mensuplai estrogen dari luar. Nah, jadi sekarang tinggal kita melihat kita mau mengendalikan estrogen endogen, seperti yang tadi dikatakan, kita biarkan ovarium itu di sana, tapi kita supres dengan progestin agar kadarnya tidak terlampau membangunkan endometriosis, atau kita mau memaintain quality of life dengan memberikan estrogen dari luar. Nah, ini adalah approach yang menurut saya perlu dipertimbangkan dan selalu didiskusikan dengan pasien, mana yang terbaik buat pasien. Berarti itu pilihan pasien ya, Dok ya? Saya pikir ini pilihan, tapi dokter wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang berbagai konsekuensi dari pilihan-pilihan tadi. Oke. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa hari ini tentang endometriosis. Ini membuka sekali wawasan kita semua tentang endometriosis. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapat hari ini bersama-sama tentang endometriosis. Demikian, kemudian kita kembali ke sesi berikutnya. Halo, kembali lagi dengan Dr. Indira di sini, dan kita akan kedatangan tamu yang lain lagi, yaitu Ibu Yola. Kebetulan Ibu Yola ini adalah pasien saya dan pasien Dr. Kanadi mengenai kasus endometriosis. Silakan Yola. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yola Elverina Lois. Saya adalah pasien dari kedua dokter terkasih. Yola, terima kasih sudah datang hari ini. Kebetulan sekali momennya pas sekali ada Dr. Kanadi. Momen yang sangat langka sebenarnya. Yola bisa tolong ceritakan dari kita pertama kali ketemu, gejalanya bagaimana Yola? Ya, pertama kali berjumpa dengan Dr. Indira, saya mengidap sakit pendarahan yang tidak bisa berhenti, sehingga membuat nyeri di bagian bawah perut hingga sampai ke tulang belakang, dan nyeri itu membuat saya kaki sempat kram dan tidak berdaya begitu. Yola bisa ceritakan Yola sudah minum obat apa aja selama ini? Ya, saya sudah dikasih beberapa obat yang mungkin saya sudah lupa nama obat-obatnya dokter, tetapi dikasih berbagai obat dari pil dan juga sampai kepada suntikan di belakang, dan yang terakhir saya dioperasi. Yola, dari mulai pertama kali ada gejala sampai akhirnya dioperasi berapa lama periodenya? Kalau mau dihitung ketika saya kuliah, jadi mungkin sekitar 10 tahun saya merasakan sakit endometriosis. Terus kenapa akhirnya Yola ini akhirnya memutuskan untuk operasi angkat rahim? Iya. Sebuah keputusan yang sangat sulit sebenarnya Yola. Iya. Karena Yola kan belum ada anak. Belum ada anak. Terus waktu itu bagaimana? Kenapa akhirnya Yola memutuskan untuk operasi angkat rahim? Saya mengambil keputusan untuk mengangkat rahim karena saya merasakan bahwa saya tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa karena kesakitan yang sungguh luar biasa, karena sudah dengan berbagai metode obat-obatan sudah dikonsumsi tetapi tidak ada perubahan, dan saya percaya bahwa mungkin dengan mengangkat rahim ada jalan Tuhan yang terbaik untuk saya bisa sehat. Bagaimana rasanya setelah operasi Yola? Puji Tuhan, setelah operasi saya merasakan kekuatan yang baru, saya bisa beraktivitas dengan baik dan tidak ada sesuatu yang terganggu, dan sampai saat ini saya masih tetap sehat. Tapi setelah operasi Yola sempat mendapat obat-obatan waktu itu tuh? Iya, sempat mendapatkan obat-obatan yang dikonsumsi, dan setelah itu saya sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan lagi. Oke. Terima kasih Yola. Dokter Kanadi, dokter bisa jelaskan bagaimana sebenarnya perjalanan penyakit dari Yola ini? Ya baik, terima kasih. Jadi ya saya ketemu Yola ini di Jakarta setelah dikirim dari Sorong. Ini tentu sesuatu hal yang menurut saya
harus dihadapi secara serius karena memang problematika dalam kita di Jakarta mendapatkan pasien-pasien yang berasal dari daerah. Kita harus memikirkan tentang bagaimana melakukan tindak lanjut atau follow up karena tentu tidak mudah bagi pasien-pasien yang berasal dari daerah, apalagi yang jaraknya sangat jauh dari Jakarta. Tentu ini harus banyak pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan klinik karena kita tidak bisa melakukan sesuatu yang mungkin lumrah buat beberapa orang, tapi kita harus memikirkan berbagai aspek yang seperti tadi terkait dengan jarak dari tempat tinggal yang bersangkutan, lalu juga komunikasi, fasilitas, dan ketersediaan obat-obatan, laboratorium, dan lain sebagainya. Jadi menangani pasien-pasien seperti Yola yang datang dari jauh-jauh ini selalu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kami di Jakarta karena kami tentu tidak asal saja melakukan tindakan, tapi kami juga harus memikirkan bagaimana nanti kalau pasiennya sudah pulang, apa yang bisa dilakukan oleh pasien. Nah tentu saja pada saat Yola datang dan saya melakukan pemeriksaan, maka tentu yang terpikir pertama di saya adalah apakah saya masih mampu melakukan tindakan terapi menggunakan medikamentosa secara optimal. Akan tetapi dalam hal ini tentu tantangannya adalah pertama, bagaimana saya menindaklanjuti. Kan tidak mudah untuk berkomunikasi dengan jarak yang begitu jauh. Belum lagi saya harus melakukan berbagai pemeriksaan yang harus rutin dilakukan dan itu tidak selalu bisa tersedia di tempat Yola tinggal. Jadi tentu hal-hal seperti ini kami akhirnya diskusikan dengan Yola dan juga keluarganya. Waktu itu juga banyak anggota keluarganya yang hadir dan akhirnya setelah kami lakukan berbagai pertimbangan untung rugi dan lain sebagainya, ya tentu saya juga sebagai dokter yang bukan hanya bekerja dalam bidang gangguan menstruasi tapi juga dalam bidang fertility, tentu ini merupakan keputusan yang terberat yang harus dilakukan, apalagi buat Yola sendiri sebagai seorang perempuan tentu tidak mudah untuk memutuskan bahwa harus melakukan tindakan yang sifatnya definitif, ya. Nah, akan tetapi ya sekali lagi seperti saya katakan bahwa tentu ini membutuhkan banyak pertimbangan, berbagai aspek yang mungkin harus menjadi considerance dalam membuat keputusan klinik. Ini sudah dipikirkan dan kita sudah komunikasikan, dan terakhir tentu opsi berada pada pasien. Karena tentu pasien yang merasakan apa yang dia rasakan dan pasien yang menjalani terapi. Nah akhirnya ya seperti tadi ya syukur kita bisa melakukan tindakan pembedahan dengan baik di Jakarta, ya alhamdulillah bisa sembuh dengan baik dan akhirnya juga bisa kembali ke Sorong dan tetap di approach oleh Dokter Indira ya sampai sekarang. Ya saya senang sekali lihat Yola sudah bisa aktivitas seperti biasa, ya syukur. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal yang dapat mengganggu di masa yang akan datang. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Kanadi Sumapraja, spesialis obstetrik ginekologi konsultan yang telah memberikan penjelasan pada kita semua tentang endometriosis. Penjelasan yang sangat bermanfaat. Jadi bisa disimpulkan bahwa saat ini setiap kali ada pasien yang datang dengan nyeri haid, kita sudah harus memikirkan sebagai endometriosis dan kita harus melakukan pendekatan empirikal. Dan terapi pada endometriosis sebagian besar lebih ke arah medikamentosa dibandingkan operatif. Mungkin perlu pendekatan individu tergantung pasien dan tergantung dokter memutuskan terapi yang mana yang akan dipilih. Terima kasih juga kepada Yola yang sudah hadir berbagi pengalaman hari ini. Terima kasih Yola. Terima kasih dokter. Demikian podcast kami hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.